Resmi, lama dicuekin, Ilija Spasojevic akhirnya dipanggil Sinteyong ke Timnas Indonesia. Bali United mengumumkan penyerangnya Ilija Spasojevic telah dipanggil TC Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Pengumuman Bali United dirilis melalui akun media sosial mereka pada Rabu 30 November. Ilija Spasojevic dipanggil Timnas untuk melakukan pemusatan latihan di Bali dan Jakarta pada 30 November hingga 21 Desember 2022. Latihan ditujukan dalam rangka persiapan mengikuti turnamen AFF 2022 yang akan berlangsung pada 22 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023. It's time break. Saatnya mempersembahkan trofi AFF pertama untuk Indonesia. Tulis akun Bali United pada akun media sosialnya. Ilija Spasojevic kemungkinan akan menggantikan penyerang lainnya, Dimas Drajat, yang dikabarkan cedera. Kami masih mencoba meminta konfirmasi dari asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, yang belum merespons. Ilija Spasojevic sempat dipanggil saat TC Piala AFF 2020 lalu. Namun, tak membuat Sinteyong terkesan sehingga ia dicoret dari daftar pemain yang dibawa. Saat itu, Sinteyong menyoroti stamina Spaso yang terlihat kelelahan saat latihan. Memang, Spaso banyak mencetak gol di Liga Indonesia, tetapi saat latihan, kelihatan ia sangat kelelahan untuk memainkan taktik yang saya inginkan, ujar Sinteyong waktu itu. Spaso kini membidik capsnya bertambah saat membela Timnas Indonesia jika dibawa ke Piala AFF 2022. Terakhir kali membela Timnas Indonesia, pemain kelahiran Montenegro itu mencetak gol saat Garuda menang 2-0 atas Myanmar pada 25 Maret 2019. Sinteyong tuntut setiap pemain Timnas Indonesia mampu bertahan dan menyerang. Pelatih Timnas Indonesia, Sinteyong, menuntut setiap pemain mampu bertahan dan menyerang. Menurutnya, itu bagian dari sepak bola modern. Hal ini disampaikan Sinteyong saat memimpin latihan beban untuk para pemain Timnas Indonesia Selasa 29 November. Latihan beban menurutnya penting untuk penguatan dan fisik dasar. Kalian pastinya tidak latihan penguatan di tim, jadi latihan penguatan dasar dan latihan fisik juga. Kita akan persiapkan semua itu, jelas Sinteyong di PSSI TV. Kalian pasti menonton Piala Dunia. Sebaik apapun kemampuan, kalau tidak punya fisik dasar dan penguatan dasar, pasti tidak bisa melakukan permainan yang baik. Itu salah satu prinsip saya, tambahnya. Fisik prima dan kuat diperlukan setiap pemain agar mampu menjalankan dua tugas sekaligus di lapangan, yakni bertahan dan menyerang. Sepak bola modern sekarang bukan terbagi menjadi dua, bertahan dan menyerang. Selain kiper, semua harus main tanpa posisi itu. Pemain Indonesia biasanya dibagi menjadi dua, pemain bertahan hanya bertahan dan pemain penyerang hanya untuk menyerang. Bagi saya, tidak ada hal seperti itu. Pemain bertahan harus bisa menyerang, pemain penyerang harus bisa bertahan, jelas Sinteyong. Sinteyong akan rutin membawa pemain ke pusat kebugaran untuk menjalani latihan beban setiap hari setidaknya selama sepekan. PSSI klaim sudah kantongi izin dari Menpora. Skuad Garuda diizinkan berkandang di Stadion GBK saat Piala AFF. Masalah kandang Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 kembali jadi perbincangan. Terbaru, Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI, Yunus Nusi, menyebut skuad Garuda diizinkan berkandang di Stadion Gelora Bung Karno atau GBK. Insya Allah, untuk laga home Piala AFF, tanggal 23 Desember melawan Kamboja dan tanggal 29 lawan Thailand, kami merencanakan menggunakan GBK, ujar Yunus di Kemenpora. Yunus juga mengklaim PSSI sudah mendapatkan izin dari Menpora Zainuddin Amali untuk menggunakan GBK di Piala AFF 2022. Kelak, jika ada izin, Timnas Indonesia juga akan memakai GBK lagi di laga semifinal dan final. Tadi sudah lapor Pak Menteri Menpora. Alhamdulillah Pak Menteri sudah mengizinkan GBK digunakan untuk Timnas.
Insya Allah kalau masuk semifinal dan final akan kita gunakan lagi, ungkap Yunus. Di sisi lain, Menpora Amali berujar bahwa PSSI sudah mengirim surat kepada FIFA soal penggunaan venue Piala Dunia U20 2023 untuk ajang lain. Saat ini, Menpora masih menunggu konfirmasi dari otoritas sepak bola dunia tersebut. Sekarang kita sedang menunggu konfirmasi dari FIFA. Kita menunggu dari PSSI yang mengajukan surat tanggal 24 November yang lalu meminta ketegasan dari FIFA soal venue ini, ungkap Amali. Sebelumnya, PSSI sempat menyebut bahwa Indonesia akan berkandang di Stadion Patriot Candrabaga dalam gelaran Piala AFF 2022. Hal itu tak lepas dari larangan menggunakan venue Piala Dunia U20 2023 dari Menpora. Piala AFF 2022 sendiri akan berlangsung pada tanggal 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023. Timnas Indonesia tergabung di grup A bersama Thailand, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam. PSSI masih tunggu keputusan FIFA soal perpindahan Federasi Jordi Amat. FIFA belum mengesahkan perpindahan Federasi Jordi Amat dari Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol atau RFEF ke PSSI. Pasalnya, RFEF belum mengakui perpindahan Federasi Jordi Amat. Dikutip dari laman PSSI pada Rabu 30 November, PSSI masih menunggu keputusan dari FIFA terkait proses perpindahan Federasi Jordi Amat. Berbeda dengan Sandy Walsh yang sudah pindah federasi dari Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda atau KNVB ke PSSI. Perpindahan federasi Sandy Walsh disahkan oleh FIFA melalui surat resmi bernomor Ref FPSD 8308 yang ditandatangani Kepala Status Pemain FIFA Erika Montemor. Sebelumnya, Jordi Amat dan Sandy Walsh resmi menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Keduanya mengambil sumpah janji setia di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, 17 November 2022.